Dadang di sesi pendalaman kita kali ini yang dirancang khusus untuk Anda. Halo semua. Sumber kita hari ini diambil dari 2 bab penting di buku teks informatika kelas 8. Ada bab 4 tentang sistem komputer dan bab 5 soal jaringan komputer dan internet. Yap, 2 bab yang fundamental banget ya. Betul. Misi kita kali ini, kita mau coba gali inti cara kerja komputer. Mulai dari jeroannya, komponen dalamnya, sampai gimana sih dia bisa nyambung ke dunia luar, ke internet. Dan yang nggak kalah penting, soal keamanan. Kenapa kita harus waspada saat online? Nah ya, nanti kita bakal lihat sedikit misalnya gimana komputer itu mikir pakai kode heksadesimal yang kedengarannya rumit tapi ternyata efisien. Sama mungkin sedikit soal gimana ponsel Anda itu bisa tahu harus nyambung ke menara BTS yang mana. Menarik kan? Oke deh, langsung aja kita bongkar bareng-bareng ya. Kita mulai dari yang dasar dulu, sistem komputer. Boleh. Kalau dibayangin, sistem komputer itu mungkin kayak orkestra ya. Ada banyak bagian beda yang mesti kerja barengan gitu. Setuju. Dan secara garis besar, ada 3 pemain utama nih. Pertama, perangkat keras atau hardware. Ini wujud fisiknya. Yang bisa kita sentuh lah ya. Iya, betul. Terus kedua, ada perangkat lunak atau software. Ini program-programnya, instruksinya. Dan ketiga, tentu aja pengguna atau brandware. Ya kita ini yang pakai. Oke, kita bedah satu-satu. Mungkin dari hardware dulu kali ya, biar kebayang komponennya. Sip, hardware itu punya 4 fungsi utama lah. Pertama, input. Ini cara kita masukin perintah atau data ke komputer. Contohnya kayak keyboard, mouse gitu ya. Benar, keyboard, mouse, layar sentuh di jam pintar Anda. Terus sensor gerak kayak giroskop, atau bahkan sensor inframerah di remote TV itu juga input. Oh iya ya, remote ngirim sinyal kan? Nah, terus ada output. Ini kebalikannya, cara komputer ngasih tahu hasil kerjanya ke kita. Monitor, speaker, printer, itu yang umum. Oke. Tapi bisa juga antena di ponsel Anda. Itu kan ngeluarin gelombang radio ke BTS, itu output juga. Atau lengan robot yang bergerak sesuai perintah, itu aktuatornya juga output. Wah, kompleks juga ya. Jadi antena ponsel itu output ya, baru kepikiran. Iya, karena dia mengirimkan sesuatu keluar. Nah, yang ketiga ini inti pengolahannya, processing. Otaknya komputer lah, CPU atau Central Processing Unit, si prosesor itu ya. Betul. Di dalamnya ada unit kontrol yang kayak dirigennya ngatur lalu lintas data. Terus ada unit aritmatika dan logika, ALU. Ini yang ngitung-ngitung dan ambil keputusan logis. Yang kerja keras pas kita main game atau edit video gitu. Nah, persis. Sama ada register. Ini memori super kecil, tapi super cepat buat nyimpen data yang lagi diolah saat itu juga. Terakhir, fungsi keempat itu storage atau penyimpanan. Tempat nyimpen file, dokumen, foto gitu kan. Nah, iya. Ada hard disk, flash disk. Nah, yang sekarang populer banget itu penyimpanan awan atau cloud computing. Kayak Google Drive, Dropbox. Oh iya, perak ya, bisa diakses dari mana aja. Buat backup juga penting. Banget. Kolaborasi juga jadi lebih gampang. Oke, itu tadi hardware, fisiknya. Tapi kan hardware ini nggak bisa jalan sendiri, perlu ada yang nyuruh. Disitulah peran software ya. Tepat sekali. Software ini yang ngasih instruksi ke hardware. Dan software ini juga ada jenis-jenisnya. Yang paling dasar itu sistem operasi atau OS. Windows, Linux, Android, iOS itu ya. Betul. Itu fondasinya. OS ini yang ngontrol semua hardware, ngatur software lain biar bisa jalan, ngelola file, macam-macam lah. Tanpa OS, ya komputer cuma besi tua. Terus selain OS? Ada aplikasi. Ini program yang kita pakai buat tugas-tugas spesifik. Kayak Microsoft Word buat ngetik, Excel buat ngitung angka, Chrome buat browsing internet, WhatsApp buat chatting, atau Canva buat desain. Aplikasi sehari-hari lah ya. Iya. Terus ada lagi jenis ketiga, perangkat lunak pemrograman. Ini alat buat para programmer bikin software lain. Contohnya bahasa pemrograman kayak C++, Python, atau bahkan Scratch yang buat belajar coding itu. Oke, jadi ada OS, aplikasi, sama alat buat bikin aplikasi. Nah, tadi kan disebut soal penyimpanan data. Gimana sih komputer tahu lokasi persis data yang mau diambil atau disimpan di memori? Katanya pakai alamat ya? Nah, benar banget. Ini namanya pengalamatan memori.
Bayangin memori itu kayak jalan panjang banget dengan banyak rumah kecil. Setiap rumah punya nomor unik alamatnya. Komputer perlu tahu alamat ini. Dan alamatnya itu ditulis pakai kode khusus gitu ya. Tadi disebut heksadesimal. Iya, seringnya pakai sistem heksadesimal. Itu sistem bilangan basis 16. Pakai angka 0 sampai 9, terus huruf A sampai F buat ngewakilin angka 10 sampai 15. Kenapa kok pakai heksadesimal? Kenapa nggak pakai angka biasa aja atau biner sekalian? Karena lebih ringkas. Coba bayangin alamat memori itu panjangnya 32 bit. Dalam biner, itu kan 32 angka 1 dan 0 berderet. Panjang banget. Waduh, iya juga ya. Nah, 32 bit biner itu bisa diwakili cuma pakai 8 digit heksadesimal. Jauh lebih pendek dan gampang dibaca sama sistem. Jadi lebih efisien aja. Oh gitu tuh alasannya. Biar hemat tempat dan gampang ngaturnya ya. Besar dikerjain sama jutaan saklar elektronik super kecil di CPU yang namanya gerbang logika. Mereka ini yang ngolah angka biner 1 dan 0 itu. Oke, mulai kebayang kompleksitas di dalamnya. Nah, sekarang geser dikit. Komputer kan jarang kerja sendirian ya sekarang. Pasti nyambung kemana-mana. Itu masuk ke bab 5 ya, jaringan komputer dan internet. Iya, betul. Komputer itu bisa saling ngobrol lewat jaringan komputer. Skala kecilnya itu jaringan lokal atau LAN, Local Area Network. Yang di rumah atau sekolah gitu ya? Wi-Fi di rumah itu termasuk LAN? Bisa dibilang gitu, jaringan lokal di rumah Anda. Biasanya perangkat di satu LAN itu disambungin pakai alat namanya switch. Dia kayak terminal yang ngehubungin semua perangkat di jaringan lokal yang sama. Oke, switch buat satu lokasi. Terus kalau mau nyambung keluar ke internet misalnya? Nah, kalau mau nyebrang antar jaringan yang beda, atau mau kirim data ke tempat jauh, kita perlu router. Router ini lebih pinter dari switch. Dia bisa baca alamat tujuan data, alamat IP, dan nentuin jalur terbaik buat ngirim paket data itu. Jadi kayak petugas pos gitu ya, yang tahu alamat tujuan dan rute tercepat ke sana. Analogi yang bagus. Prosesnya itu namanya routing. Router punya semacam peta jaringan, namanya table routing. Dia pakai algoritma buat cari jalur terpendek atau terbaik. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Anda mau kirim data dari komputer A ke komputer Z yang ada di jaringan lain. Mungkin ada beberapa jalan lewat router-router yang berbeda. Nah, router Anda akan milih, oh, lewat router B terus C lebih cepat nih daripada lewat D terus E. Kurang lebih gitu cara kerjanya. Wah, keren juga ya. Ada aturan main nggak sih biar semua perangkat bisa saling ngerti pas kirim data ini? Ada banget. Namanya protokol komunikasi. Yang paling terkenal itu TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini seperangkat aturan yang mastiin data dikirim dengan benar, nggak rusak, dan sampai ke tujuan yang tepat di internet. Pantesan kita bisa buka website dari mana aja ya. Ada aturan mainnya ternyata. Nah, kalau koneksi di ponsel kita gimana? Kan nggak pakai kabelan tuh. Ponsel itu pakai komunikasi data seluler. Andalan utamanya ya menara BTS atau Base Transceiver Station. Ponsel kita itu pinter, dia otomatis nyari sinyal BTS terdekat dan terkuat di area itu buat nyambung. Oh, jadi bar sinyal di HP itu nunjukin seberapa kuat koneksi kita ke BTS terdekat ya? Betul. Dan kekuatan sinyal itu dipengaruhi banyak hal. Pertama, ya jelas jarak ke BTS-nya. Makin dekat, makin bagus. Terus apa lagi? Material bangunan di sekitar kita, tembok beton, kerangka baja, itu bisa ngalangin sinyal banget. Makanya kadang di dalam gedung sinyal jelek. Iya, sering tuh. Halangan fisik lain kayak gedung tinggi, pohon lebat juga ngaruh. Cuaca juga bisa. Biasanya pas cerah, sinyal lebih stabil daripada pas hujan lebat atau berkabut. Sama jumlah pengguna lain ngaruh nggak? Kayak pas lagi ada acara rame gitu, sinyal suka lemot. Ngaruh banget. Satu BTS itu kapasitasnya terbatas. Kalau banyak banget orang nyambung ke BTS yang sama di waktu bersamaan, ya kecepatannya jadi kebagi-bagi, jadi lemot deh. Wah, oke. Kompleks juga ya ternyata soal sinyal HP. Nah, karena kita udah terhubung terus nih, aspek keamanan jadi penting banget dong ya. Krusial. Makanya di Indonesia ada upaya kayak internet positif dari Kominfo buat bantu blokir situs-situs yang dianggap berbahaya. Kayak penipuan, konten negatif, sara, pornografi, dan sebagainya. Tapi ancaman lain masih banyak kan ya? Kayak penipuan online gitu. Masih, dan makin canggih. Salah satu yang paling sering itu phishing. Ini hati-hati banget nih. Tak penting. Biasanya username dan password.
Caranya, mereka bikin situs web palsu yang tampilannya dibikin mirip banget sama situs asli. Misalnya, halaman login bank palsu, atau login media sosial palsu. Wah, bahaya banget dong kalau kita nggak teliti terus Masukin username password di situ. Iya, data kita bisa langsung dicuri. Makanya penting banget buat selalu waspada. Saya pernah dapat email tuh, kayaknya dari bank. Minta update data lewat link. Untung curiga. Terus gimana cara ngehindarinnya? Tips paling dasar, selalu cek alamat URL website di address bar browser Anda. Pastikan itu alamat resmi, bukan alamat aneh atau mirip-mirip tapi beda dikit. Oke, cek URL. Ada lagi? Lihat ikon gembok, kunci, di sebelah alamat URL. Itu nandain koneksinya aman, terenkripsi, biasanya HTTPS. Jangan pernah masukin data sensitif di situs yang nggak ada gemboknya atau URL-nya HTTP aja. Siap. Manfaatin juga fitur keamanan bawaan browser. Google Chrome punya Safe Browsing, Firefox juga punya proteksi serupa. Mereka bisa bantu deteksi situs phishing atau malware. Oh, browser juga udah ada fiturnya ya? Udah ada. Dan kalau Anda benar-benar ragu sama satu situs, bisa coba cek reputasinya di Google Transparency Report. Tinggal masukin aja alamat situsnya di sana. Wah, lengkap juga ya tipsnya. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih, buat Anda yang dengerin, apa sih poin pentingnya dari obrolan kita? Ya, intinya kita udah lihat gimana komputer itu bekerja, dari logika biner dan heksadesimal di level paling dasar, terus gimana hardware dan software itu kayak tim yang solid. Terus gimana jaringan dari LAN sampai internet ngubungin kita semua pakai sistem routing yang cerdas, kayak ngatur lalu lintas data gitu ya? Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, soal kesadaran keamanan. Penting banget buat selalu waspada pas kita lagi online, biar nggak jadi korban kejahatan siber kayak phishing tadi. Pemahaman ini kayaknya bikin kita lebih menghargai teknologi yang kita pakai tiap hari ya. Di balik layar sentuh atau ketikan keyboard itu ternyata ada proses yang luar biasa rumit. Betul banget. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Mengingat kita ini makin hari makin tergantung sama teknologi ini, gimana ya caranya kita bisa terus manfaatin sisi positifnya, sambil tetap pinter dan waspada buat ngelindungin diri dari resiko-resiko baru yang mungkin aja muncul di masa depan? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi penutup. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya hari ini. Sama-sama. Senang bisa diskusi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.